tentang bagaimana saking beratnya membuat Ammar bin Yasir ini seperti orang nggak sadar gitu ya. Kita dicelup-celup gitu kan jadi kayak baru sadar gitu, sehingga pada waktu itu Al-Gojonya bilang begini, Al-Gojo yang nyelup-nyelupin si Ammar bin Yasir itu, pujalah olehmu tuan-tuan kami. Dan akhirnya Ammar bin Yasir itu melakukan itu tanpa tidak sadar ya, karena setengah sadar dia karena disiksa. Dan tahu nggak, pada saat Ammar Yasir sadar itu, dia sedihnya bukan main, karena manusia kok bisa ngomong kayak gitu. Seharusnya nggak kayak gitulah. Seharusnya dia bisa mempertahankan keimanannya, tidak menuruti apa kata keinginan Al-Gojonya itu. Tapi hikmahnya adalah Rasulullah pun ketika itu datang menemui Ammar Yasir dan melihat Ammar ini lagi sedih kan, dia menyadari kesalahannya, ucapkan apa yang diminta Al-Gojonya. Rasulullah pun tersenyum, si Ammar ini lagi nangis dan membacakan ayat Quran yang setelah dibacakan itu beban Ammar itu seperti terangkat plong, jadi tidak merasa berdosa. Dengan surat An-Nahl ayat 106 bunyinya, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dan ia tidak berdosa. Penyiksaan itu akhirnya tidak terjadi lagi ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Dan bagi Rasulullah, posisi Ammar bin Yasir ini sangat istimewa. Jadi pernah di dalam satu forum gitu, ada banyak sahabatnya, Rasulullah bilang seperti ini, sesungguhnya keimanan Ammar itu penuh dengan iman sejak tulang sumsumnya. Jadi luar biasa, karena kesabaran Ammar menerima siksaan, ganjarannya pun luar biasa dan mendapat tempat istimewa di Rasulullah. Bahkan jadi saking istimewanya, saking disayanginya Ammar bin Yasir ini oleh Rasulullah, pernah ada salah paham ya antara Ammar dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kalau sekarang itu seperti jenderal besar, pemimpin pasukan, gak pernah kalah. Jadi dan Rasulullah bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, maka Allah memusuhinya. Siapa yang dibenci oleh Ammar, maka dia dibenci oleh Allah. Rasulullah tuh ngomong kayak gitu. Dan setelah itu kontan langsung Khalid bin Walid gitu datang mencari Ammar dan akhirnya minta maaf pada dia. Luar biasa cerita tentang kesabaran Ammar bin Yasir ini, sehingga mendapat tempat yang istimewa sekali dalam kehidupan Rasulullah SAW. Perjuangan Ammar membela Islam, mempertahankan keimanannya, menyebarkan agama Islam gitu ke seluruh penjuru dunia, itu dilakukannya sampai dia wafat di sekitar umur 90 tahun. Jadi pada umur 90 tahun Ammar itu masih ngangkat pedang untuk perang. Waktu itu dia terakhir membela pasukan Ali bin Abi Thalib pada masa khalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Ammar bin Yasir pun gugur sebagai syuhada dalam perang itu. Itu cerita dari Ammar bin Yasir yang kesabarannya luar biasa dan akhirnya dapat ganjaran yang juga luar biasa, jaminannya surga. Jadi jangan putus asa kalau ada masalah, karena sabar itu nggak ada batasnya.